Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putro Wibisono dengan NIM 352111009, kelas IE 21C1. Mohon maaf Pak, di sini saya ingin mempresentasikan ulang tentang kelompok saya eh, di kelompok 4 Pak. Kemarin waktu presentasi offline, saya berhalangan hadir karena bekerja, Pak. Untuk memenuhi tugas supaya maksimal, saya membuat presentasi video dengan tema yang sama, mengulang tapi dengan saya sendiri, Pak. Judulnya tentang kekuasaan dan politik dalam organisasi. Untuk kelompoknya, yang pertama Dimas Asip Putra, yang kedua Andri Setiawan, yang ketiga Hairul Anwar, yang keempat Belina Angelina, yang terakhir saya sendiri Putri Bisono. Yang pertama, point of presentasi. Apa sih itu definisi kekuasaan politik dalam berorganisasi? Yang pertama, kekuasaan dan politik. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain dengan tujuan merubah sikap, tingkah laku, atau kebijakan pada individu atau kelompok organisasi. Kekuasaan merujuk kepada kapasitas seseorang untuk memengaruhi individu atau kelompok seperti kapasitas yang dimiliki oleh pihak A untuk memengaruhi perilaku B sehingga B bertindak sesuai dengan keinginan pihak. Yang kedua, bentuk kekuasaan. Menurut psikolog sosial Johnny RFF, Freds, dan Bertrand Revers, ada 5 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan paksaan. Yang kedua, kekuasaan keahlian. Yang ketiga, kekuasaan legitimasi. Yang keempat, kekuasaan penghargaan atau reward power. Yang terakhir, kekuasaan referensi atau daya tarik, reference power. Yang ketiga, tujuan politik. Dalam politik organisasi, tujuan politik yaitu berasal dari kata Yunani yaitu polis yang artinya negara. Politik merupakan suatu rangkaian asas atau prinsip keadilan dan jalan, cara, serta alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau sesuatu keadaan yang kita kendaki disertai dengan jalan atau cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. Yang terakhir, yang ketiga, tujuan politik. Tujuan tujuan politik yaitu untuk guna untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dampak politik. Dampak politik dalam organisasi memengaruhi kinerja, suasana kerja, serta hubungan antar karyawan. Dampak positifnya dapat meningkatkan kreatif dan dinamika, namun dampak negatifnya bisa menyebabkan konflik, kekurangan kepercayaan, atau ketidakstabilan dalam tim. Yang kelima, etika dalam politik. Etika dalam kekuasaan dan politik. Prinsip etika dalam kekuasaan dan politik. Yang pertama itu transparansi, yang kedua keadilan dan keseimbangan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat penghindaran manipulasi dan intimidasi, yang kelima kesejahteraan bersama, yang terakhir kepatuhan terhadap nilai dan norma organisasi. Yang terakhir taktik taktik politik dan pengaruh. Yang taktik politik yaitu meningkatkan ketidakmampuan mengganti. Misal jika dalam suatu organisasi hanya satu-satunya orang atau unit yang mampu melakukan tugas yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, dekat dengan manajer atau operasi yang berkuasa. Kekuasaan dan politik. Definisi kekuasaan dan politik menurut makalah Denny 24 2022 dan Ahmad 2019.
Kekuasaan yaitu kemampuan menggunakan pengaruh orang lain dengan tujuan mengubah kebijakan individual atau kelompok dalam organisasi. Sedangkan politik yaitu prinsip guna membangun kekuasaan dalam organisasi. Nah, bentuk kekuasaan menurut Johnny R. P. Fresh dan Bertrand Lavon. Yang pertama itu paksaan, yaitu menggunakan ancaman atau kekerasan. Yang terakhir, yang kedua keahlian, berasal dari pengetahuan khusus yang tak dimiliki orang lain. Yang ketiga, legimasi, yaitu berasal dari pengangkatan atau posisi. Yang kedua, yang keempat, penghargaan atau reward, berasal dari pemberian bonus, menaikkan jabatan atau gaji. Yang terakhir, daya tarik, karisma atau kepribadian yang menarik. Nah, tujuan politik itu sendiri yaitu menegakkan peraturan masyarakat atau anggota, membuat keadaan menjadi kendali kita, mencapai kepentingan yang diinginkan. Nah, dampak dari politik tersebut, khususnya dalam organisasi, yaitu memengaruhi kinerja yang pertama. Jadi, suasana kerja juga menjadi kacau atau tidak fokus. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas. Yang terakhir yaitu konflik. Nah, untuk etika dalam berpolitik, yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan yaitu transparansi, tidak menyembunyikan agenda pribadi. Terus yang kedua keadilan, tidak untuk menguntungkan segelintir orang. Yang ketiga tanggung jawab, menanggung konsekuensi dan mengakui kesalahan. Yang keempat hindari intimidasi, menghindari manipulasi dan intimidasi. Yang keempat kesejahteraan bersama, fokus bukan keuntungan pribadi. Yang terakhir nilai dan norma, menghormati budaya dan norma dalam organisasi. Nah, contoh penyalahgunaan kekuasaan yaitu contohnya yaitu nepotisme dan favoritisme, manipulasi informasi atau memalsukan informasi, terus penggunaan intimidasi. Nah, taktik berpolitik yaitu untuk meningkatkan ketidakmampuan mengganti, dekat dengan posisi yang berkuasa, membangun koalisi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan, menciptakan image yang baik. Nah, dalam politik perusahaan tidak penting apa yang Anda lakukan untuk perusahaan. Yang penting Anda tidak mengusik ladang orang lain. Itu menurut menurutku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.